Baik, di tengah-tengah kita sudah hadir Bapak Kakanwil Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Selatan, Dr. Ali Hafid. Selamat siang Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian ada mewakili Ketua DPRD Sulawesi Selatan, ada Sekretaris Komisi E DPRD Sulawesi Selatan yang membidangi haji dan pendidikan Pak ya. Ada Dr. Fadli Ananda. Kemudian di samping kanan atau yang paling ujung ada Ketua Ampuri Asosiasi Muslim Haji ya, dan pelaksanaan haji dan umrah untuk wilayah Sulawesi, Maluku dan Papua, Sulampua. Iya, ada Bapak Pak Asar ya. Selamat siang Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Asar. Dan teman-teman, rekan-rekan, bapak-bapak yang hadir di redaksi Fajar, Pak Direktur, Pak Dirut, kemudian sejumlah rekan-rekan di redaksi, dan tentunya adalah teman-teman yang atau rekan-rekan yang berada yang dari luar Geraha Pena. Nah, penyelenggaraan haji 2025 sudah hampir rampung ya. Insya Allah tanggal 10 terakhir adalah penerbangan terakhir akan ya. Nah, selama 2025 pelaksanaan haji 2025 ini kalau boleh dikatakan itu berlangsung sukses ya, sekalipun ada catatan-catatan ya, dan memang penyelenggaraan haji itu adalah memang sangat dinamis setiap tahun ya. Tadi saya sudah berdiskusi bahwa memang penyelenggaraan haji ini pasti ada persoalan-persoalan di dalamnya. Nah, tentunya bagaimana menyandingkan antara regulasi yang ada di Arab Saudi sebagai penerima jamaah dan regulasi yang ada di Indonesia. Tahun ini ada regulasi baru ya, yang kemarin sempat ada riak-riak, terutama adalah penyelenggaraan jemaah mereka ketika datang itu ada 8 syarikah atau 8 perusahaan layanan haji yang menghandle mereka. Nah, dari 8 itu timbul sejumlah ya, kalau bisa dikatakan adalah sebuah catatan ya, karena dalam penyelenggaraan itu mereka sulit untuk menyatukan mereka karena syarikah itu memiliki ego masing-masing. Nah, kalau di syarikah itu hanya di dalam satu kloter misalnya ada satu kloter itu ada sekitar 300 atau 400 orang. Nah, sementara syarikah itu syarikah A-nya 8 atau 10 orang di situ, maka syarikah itu hanya mengangkut dan melayani 10 orang itu, bukan dalam satu kloter. Nah, ini menjadi persoalan. Nah, kemudian di Madinah mereka masih menyatu ya, tetapi ketika mereka dibawa ke Mekah, nah mereka kemudian terpisah dengan kloter mereka. Nah, inilah yang menjadi catatan kecil bagi penyelenggaraan, salah satu catatan kecil penyelenggaraan haji 2025. Nah, itu secara umum ya, dan bukan hanya di Indonesia yang terjadi, tetapi hampir semua negara seperti itu. Nah, catatan-catatan lain saya kira memang kalau kita menarik secara lokal atau misalnya ke Sulawesi Selatan ya, tadi digambarkan bahwa daftar waiting list haji kita 2026 ke depan itu sudah antriannya sampai maksimal sudah 49 tahun gitu ya Pak. Secara provinsi 35 tahun. Ya, 35 tahun ya secara provinsi. Nah, ini kan bukan sesuatu artinya animo masyarakat untuk berhaji sangat besar. Nah, tetapi persoalannya adalah bisa menimbulkan hal-hal ya, tentu pertama adalah timbulnya jemaah kita yang semakin lansia ya. Kemudian persoalan kesehatan, kematian, tetapi catatan tahun ini bahwa jumlah jemaah yang meninggal itu ada penurunan dibanding tahun lalu ya, meskipun tidak terpaut jauh. Per hari ini saya cek tadi di Siskowat itu sampai 435 ya,
Ya, 435 orang. Tahun lalu 2024 itu mencapai 461 orang. Nah, ini ada penurunan, alhamdulillah. Mudah-mudahan ke depan juga akan seperti itu. Nah, banyak dinamika, banyak persoalan-persoalan yang mungkin kita bisa urai, terutama konteks lokal Sulawesi Selatan. Nah, ke depan lagi bukan hanya persoalan haji, persoalan umrah, ya. Itu ada regulasi baru lagi. Ya, ada regulasi baru terkait dengan pengetatan visa, begitu Pak Ketua Ampuri ya. Untuk tahun ini sekarang sudah berlaku. Nah, ini menjadi sebuah catatan, tetapi positifnya ya ke depan saya kira jemaah kita semakin terbit, ya pelaksana juga semakin tertib, dan bukan hanya khusus untuk umrah, tetapi haji khusus tahun depan itu juga sama dengan pelaksana haji reguler. Jadi mereka juga sudah diumumkan nanti. Nah, selama ini kan tidak diumumkan, ya tidak diumumkan siapa-siapa yang berada di dalam haji khusus itu. Ya, tahun depan itu sudah diumumkan. Nah, ini adalah sesuatu hal yang baru. Nah, persoalan-persoalan inilah yang akan kemudian nanti kita urai, ya, termasuk kemarin itu menjadi sorotan, tapi Pak Ketua itu adalah PHD, ya, petugas haji daerah, ya, petugas haji daerah yang konon kabarnya saya mohon maaf saya tidak bisa berinteraksi dengan mereka, ya kadang katanya ada yang tidak bertugas sesuai dengan tupoksi mereka. Nah, ini menjadi sebuah catatan juga untuk petugas. Nah, hal-hal inilah yang akan kita urai, kira-kira seperti apa outputnya. Nah, bapak-bapak yang hadir di sini, saya kira mereka adalah pakar-pakarnya yang hadir. Ada Pak Kanwil, ada Sekretaris Komisi yang membidangi persoalan itu, dan ada Ketua Ampuri untuk wilayah Sulawesi, Maluku, dan Papua. Baik, untuk kesempatan pertama saya persilakan Pak Kakanwil, Pak Dr. Ali Yapi untuk kira-kira starting point-nya di mana Pak. Nah, terutama adalah evaluasi penyelenggaraan haji 2025 kemarin ini. Baik. Kami persilakan. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Yang terhormat Pak Direktur ya, dan seluruh teman-teman semua yang hadir, wabil khusus para narasumber, adinda saya, Pak Sekretariat, Pak Ketua DPRD Provinsi Selatan, dan Ketua Ampuri Sulampua ya, termasuk host. Ini luar biasa hostnya. Ya, pantas ya bicara begitu karena baru saja melaksanakan ibadah haji. Kayaknya dia narasumber juga kayaknya. Luar biasa pengemahaman beliau. Tepuk tangan dulu untuk beliau. Ya, minimal membantu kantor wilayah untuk mensosialisasikan persoalan-persoalan haji, dan kehadiran saya dan teman-teman sini semuanya adalah pemerhati haji di sini. Ya, saya sangat bersyukur Pak Ketua bisa hadir di sini, bisa menjelaskan secara nasional, secara provinsi, atau melangitkan informasi-informasi haji yang ada di Sulawesi Selatan. Alhamdulillah, Sulawesi Selatan dalam pelaksanaan penyelenggaraan ibadah haji tahun 2025 cukup sukses lah, karena alhamdulillah kalau saya bilang tanpa masalah, ya ada masalah tapi kan terselesaikan. Sama juga penyelenggaraan haji di Arab Saudi, saya kira cukup ya, saya kira sukses ya, sukses sekali karena permasalahan-permasalahan yang dihadapi itu insya Allah dan alhamdulillah sudah terselesaikan dengan baik, yang pada akhirnya 221.000 jamaah haji itu bisa semuanya wukuf di Arafah, dan itu endingnya ya. Dan itu ukuran suksesnya sebetulnya kalau seluruh jemaah haji kita itu wukuf di Arafah. Sulsel ini ada 41 kloter, dan hari ini sudah kloter 36 ya, tinggal 5 kloter yang belum datang, dan mudah-mudahan insya Allah 5 kloter itu bisa selamat ya, dimudahkan perjalanannya sampai insya Allah selesai tanggal 10, kloter 40 di embarkasi Makassar. Di embarkasi Makassar ini kita mengurus jamaah dari 8 provinsi dengan jumlah jamaah itu 15.876 jamaah yang lewat embarkasi Makassar.
Ada Sulawesi Selatan, ada Sulawesi Barat, Sulawesi Tenggara, Gorontalo, Maluku, Maluku Utara, Papua dan Papua Barat. Itu jumlah jamaahnya 15.876 jamaah. Khusus Sulawesi Selatan itu jumlah jamaahnya gampang hafalnya Pak, kotanya 7272, 7.272. Tetapi tahun ini Sulsel dapat tambahan kuota, jadi jumlah jamaahnya 7.487 kalau saya tidak salah. Karena ada tambahan KBIHU 4 orang, ada mutasi dari provinsi lain 103 orang, ada tambahan kuota yang tidak terpakai secara nasional. Saya minta sebagai ketua PPIH supaya dibawa ke Makassar, ada 34 kuota yang tidak terisi di provinsi lain, kami yang isi di Sulawesi Selatan. Dan ada kuota petugas 57 orang yang jumlahnya sekitar 7.487 jemaah yang ada di Sulawesi Selatan gitu ya. Kalau persoalan kemarin memang kita disibukkan dengan perubahan regulasi baru dari 1 syarikah menjadi 8 syarikah. Ya, kemarin dari Sulawesi Selatan ya mulai kloter 1 sampai 40 itu minimal 2 syarikah 1 kloter dan maksimal 7 syarikah 1 kloter. Ini persoalan sebetulnya, tapi persoalan ini kan persoalan yang baru dan alhamdulillah itu bisa terselesaikan. Iya Pak. Ya, itu karena kemarin memang diminta supaya 1 syarikah itu disatukan, tapi ini kan sudah berjalan kan, ya sudah pengkloteran, jadi agak susah akhirnya ya dengan jalan bahwa semua syarikah yang terbesar nggak usah dikasih tanda, syarikah yang terkecil saja dikasih tanda dengan mempita, ya dikasih pita masing-masing syarikah dengan warna pita yang berbeda dari 8 syarikah. Jadi ada 2, ada 5, ada 10 orang 1 syarikah di masing-masing 1 kloter. Dan ini juga yang menjadi bukan persoalan. Yang keruwetan di Arab Saudi ketika syarikahnya harus menarik ya anggota syarikahnya dari masing-masing kloter. Ya, yang masalah kalau 1 syarikah itu berbeda antara 1 keluarga dengan 1 keluarga itu berbeda syarikah yang mereka yang mengurusnya. Ini, tapi alhamdulillah itu sudah terselesaikan dengan baik. Kalau wafat Pak, ya kalau di situ secara nasional turun tapi Sulsel ini naik Pak. Tahun lalu kita 35 orang yang wafat, tahun ini 45 orang. Ini sudah data di kita ada 45 orang, 40 orang meninggal di Arab Saudi dan 5 orang meninggal dalam perjalanan sampai di Sudia. Ya, makanya kami ya mengurus jamaah sebagai tanggung jawab PPIH embarkasi itu mulai jamaah masuk di embarkasi sampai keluar dari embarkasi. Jadi dan itu juga berlaku asuransinya, Dan alhamdulillah Sulawesi Selatan banget tuh pada waktu pemberangkatan hanya 1 seat kosongnya. Ya, hanya 1 seat yang tidak terisi karena kloter 37 itu dari Kabupaten Wajo pas 2 kloter terakhir sebelum terbang itu sakit dan tidak ada lagi seat kosong. Ya, jadi harusnya sakit dan tidak diberangkatkan karena tidak berangkat bersamaan dengan kloternya karena sakit, dan itulah 1-0 setahu saya seat yang ada di Sulawesi Selatan. Kemudian tambahan 34 itu masuk di kloter 41 itu sudah kami bagi-bagi dari semua kabupaten kota yang ada di Sulawesi Selatan, dan itulah nanti kloter yang paling ramai di embarkasi karena semua Kakang Kemenak hadir untuk mengambil, ada 1, ada 2, ada 3, ada 4 jamaahnya. Yang paling banyak itu adalah Kabupaten Goa, ya Kabupaten Goa. Itu kemudian untuk pemberangkatan dan pemulangan alhamdulillah Sulawesi Selatan mengalami perkembangan yang cukup signifikan dalam persoalan layanan jamaah karena diberlakukannya one stop service. Jadi semua layanan dilayani dari kedatangan itu, ya tinggal 1 yang kita tidak berikan di situ adalah seat pesawatnya. Ya, semua layanan yang administrasinya jamaah pada saat dia datang itu sudah diberikan secara keseluruhan.
Nanti pada saat pemberangkatan baru kita berikan seat pesawatnya, dan alhamdulillah penerbangan untuk Sulawesi Selatan selama 41 kloter selama sebulan itu ya Garuda juga cukup luar biasa, dan tidak ada jadwal Garuda yang terlambat, yang artinya lewat dari jadwal yang ditentukan untuk penerbangannya. Setahu saya hanya lewatnya hanya 1 menit. 1 menit. Ya itu saja, dan alhamdulillah termasuk pemulangan ini Pak. Pemulangan ini alhamdulillah jamaah kita, ya pesawat kita pakai 777 ini itu jadwalnya maju terus. Ya, mungkin karena pesawatnya baru, mungkin karena pesawatnya lincah, akhirnya mungkin di udara bisa jalan cepat dan selalu mendahului jadwal yang telah ditentukan di daftar jadwal pemulangan di embarkasi. Saya kira itu untuk sementara ya, untuk situasi dan kondisi jamaah di Sulawesi Selatan yang hari kemarin surplus untuk cadangan kita yang terbesar di Indonesia Pak. Ya karena kita dengan jumlah 700 lebih ya surplus cadangan kita, dan yang terisi selain saya belum tahu pasti jumlah terisi karena banyak kuota yang asli tidak bisa berangkat dan akhirnya diisi oleh cadangan, ditambah tadi pengisian kuota dari provinsi lain yang 34 itu juga langsung diisi dari cadangan dengan urut kacang. Jadi tidak ada lagi istilah kong kali kon si A punya keluarga, enggak, langsung diurut sesuai daftar pendaftarannya lah ya, seperti itu dari pemberangkatan dari semua kloter yang ada. Dari kesehatan juga cukup luar biasa, imigrasi juga luar biasa, dan tidak ada jemaah kita yang meninggalkan paspornya di asrama haji, dan setelah keluar dari asrama paspornya juga sudah dipegang masing-masing jemaah untuk dibawa pulang. Yaitu kecekatan dan luar biasa dari stakeholder yang menjadi partner kerja dari pelaksanaan proses penyelenggaraan ibadah haji tahun ini di embarkasi Makassar. Untuk sementara saya kira sekian, ya nanti mungkin kita kembangkan kalau ada pertanyaan-pertanyaan dari sahabat-sahabat semuanya, insya Allah. Mungkin itu sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita beri aplaus dulu untuk Pak Kasanwil. Ya, saya kira ini sangat paripurna ya, persoalan Sulawesi Selatan hampir tidak ada masalah selama pelaksanaan baik pemberangkatan maupun pemulangan. Nah ini sangat luar biasa saya kira. Ya sekalipun kabarnya ya berdasarkan data ada kenaikan jumlah jamaah yang meninggal dari 35 menjadi 45 orang. Ya tetapi ya itu memang mereka memang sudah takdir, kita serahkan semua ke atas ya, bahwa pemberangkatan itu memang seperti itulah yang terjadi setiap tahun. Nah kemudian ya saya kira ini Pak Ketua Komisi E ya yang membidangi haji ini banyak mungkin hal-hal yang bisa disampaikan, terutama bagaimana refleksi penyelenggaraan haji 2025, terutama misalnya wilayah Sulawesi Selatan. Nah kemarin itu kan kalau di Komisi 8 itu secara umum DPR RI ya banyak juga yang kritis ya terkait dengan penyelenggaraan haji 2025. Nah mungkin juga di Sulawesi Selatan ada hal-hal yang mungkin ya dianggap ya mungkin dari sisi pengawasan atau mungkin penelitian selama ini bahwa ya di penyelenggaraan 2025 ini berlangsung sukses, tetapi mungkin ada catatan-catatan. Nah, terutama Pak yang disoroti kemarin itu adalah penyelenggara PHD ya, penyelenggara petugas haji daerah. Nah, petugas haji daerah ini kan masing-masing kembali ke daerah masing-masing Pak ya. Jadi petugas haji daerah itu kan ada sebagian ya daerah itu memang ada anggota DPR-nya yang berangkat, ya ada dari pemerintah daerah, yang sekalipun juga ada dokter dan petugas kesehatan lainnya. Nah, itu mungkin sebuah catatan Pak Dr. Fadli untuk Komisi E. Ya, silakan Pak. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Direktur, yang saya hormati Pak Kanwil, Pak Ketua DPD Ampuri, moderator dan semua rekan-rekan yang sudah hadir di online maupun offline. Penyelenggaraan haji 2025 ini sebenarnya
adalah penyelenggara haji yang salah satu yang kita bisa bilang yang terbaik yang pernah dilakukan oleh Kementerian Agama. Ini karena saya ini salah satu orang Ikhlas Beramal juga, Pak. Saya ini orang keluarga Ikhlas Beramal. Jadi saya dari kecil kalau masalah haji ini memang selalu menjadi masalah buat Kementerian Agama. Dan alhamdulillah dengan Pak Kanwil sekarang ini, alhamdulillah ini merupakan salah satu penyelenggara haji yang terbaik yang pernah dilakukan di Sulawesi Selatan. Adapun masalah-masalah syarikah yang berkembang itu karena memang ini adalah hal yang baru juga buat kita semua, dan terutama di Arab Saudi juga ini hal yang baru. Mereka tidak mau lagi ada monopoli pelayanan di sana dan menjadikan kompetisi di Saudi antara syarikah ini supaya bagaimana melakukan pelayanan yang baik untuk haji itu sendiri. Jadi memang plus minusnya karena ini hal yang baru, jadi pendataan yang kita lakukan di Kemenak ini mungkin masih belum bisa menyesuaikan dengan syarikah-syarikah yang baru. Jadi masih ada ibu yang didaftarkan suami di syarikah A, istrinya di syarikah B, kira-kira seperti itu. Cuman ini kan hal yang baru, jadi kita masih bisa memaklumi dan mudah-mudahan ini kita bisa adaptasi untuk kedepannya nanti di 2000 pelayanan 2026. Karena niat dari Arab Saudi ini adalah bagaimana kualitas pelayanan yang mereka lakukan ini tidak ada monopoli, jadi ada kompetisi antara syarikah-syarikah tersebut. Cuman memang ya itu tadi mungkin kita belum adaptasi dengan baik sehingga pendataan dari kita ini masih ada sedikit bermasalah. Walaupun kalau bisa dibilang bermasalah, cuman ini adalah minor lah, karena pelayanan yang dilakukan oleh syarikah-syarikah di sana malah menjadi lebih baik, kira-kira seperti itu. Dan semua baik jamaah reguler maupun jamaah plus mengakui bahwa saat ini pelayanan haji ini di sana sangat nyaman, orang beribadah sangat nyaman. Mungkin moderator merasakan sendiri, saya belum merasakan, cuman saya mendapatkan testimoni bahwa pelayanan kali ini, haji kali ini adalah haji yang paling nyaman karena tidak berdesak-desakan. Kalau kita mau masuk raudah pakai nusuk, kita mau tawaf juga pakai nusuk, jadi semuanya tidak ada lagi orang-orang yang bukan haji yang masuk. Jadi kita tawafnya tidak sampai jauh dari pelataran, katanya seperti itu. Saya juga mendapatkan testimoni, jadi saya cuma bisa menyampaikan itu. Dan ini adalah penyelenggara yang luar biasa menurut kami, dan ini mudah-mudahan kedepannya pihak Arab Saudi komitmen dengan pelayanan seperti ini. Karena dengan pelayanan yang prima seperti ini, insya Allah angka kesakitan, angka kematian juga bisa kita kurangin. Tentunya dengan melihat fisik maupun kesehatan dari jamaah itu sendiri, kira-kira seperti itu. Adapun masalah-masalah penunjukan yang mungkin lagi-lagi nanti kita tetap melibatkan Kementerian Agama, kami mengusulkan untuk keterlibatan Kementerian Agama dalam penetapan petugas-petugas haji ke depannya. Karena memang harus ada syarat-syaratnya yang telah disebutkan kemarin, cuman ada beberapa memang yang yang sedikit tidak sesuai jalurnya lah, kira-kira seperti itu. Dan itu yang bakalan kita tekankan, dan itu yang bakalan kita minta ke daerah masing-masing untuk setidaknya melibatkan kementerian untuk pengambilan keputusan siapa yang menjadi petugas haji ke depannya. Cuman memang sisi ini agak dilematis. Kita mau mengikutkan orang yang sudah pengalaman, akhirnya orang-orang itu aja yang naik. Kalau umpama kita tidak libatkan orang-orang yang tidak pernah naik, itu juga masalah, kira-kira seperti itu. Jadi memang kalau umpama kita melibatkan orang yang sudah pengalaman, itu aja yang naik. Kalau umpama kita harus melibatkan orang yang tidak berpengalaman, akhirnya pelayanan di sana lumayan tidak terlalu maksimal, kira-kira seperti itu. Dan itu memang plus minus lah. Dan jadi memang haji memang seperti itu ya. Haji itu pasti ada masalah-masalah begitu yang dimana kita sebagai masyarakat umum ya harus mengerti kondisi-kondisi seperti itu. Karena tidak mungkin juga kita melakukan
untuk petugas orang-orang yang betul-betul berpengalaman terus, karena bakalan itu terus saja yang naik. Bagaimana dengan yang tidak pernah naik, kira-kira seperti itu. Mungkin itu saja dari kami. Terima kasih banyak. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita beri aplaus dulu untuk pembicaraan. Iya, saya kira ini menjadi sebuah catatan bahwa pelaksanaan Haji 2025 dengan multi syarika, ya itu memang ada plus minusnya. Apalagi tahun ini adalah pertama kali lebih dari satu syarika ya sebagai layanan di Arab Saudi. Nah, tetapi saya kira persoalan-persoalan itu terurai di Mekah ya setelah Pak Menteri melakukan negosiasi pendekatan-pendekatan kepada Kementerian Arab Saudi, Kementerian Haji Arab Saudi, dan itu clear semua. Nah, begitu kembali ke Madinah pasca Armusna, itu juga tidak ada lagi yang terpisah antara keluarga yang satu, pendamping dengan lansia, itu semua menyatu dengan tertib ya. Jadi saya kira itu pelaksanaan pada akhirnya menjadi sangat sukses bagi saya yang mungkin bisa melihat lebih dekat ya. Kemudian persoalan nusuk itu memang ya ini sesuatu yang yang baru ya, karena mulai tahun lalu kemudian tahun ini itu memang sangat ketat. Tahun ini Pak memang Mekah itu menjadi lengang ya, tidak seperti mungkin tahun-tahun sebelumnya. 2010 saya sempat berangkat dan itu sangat crowded memang, karena begitu selesai pelaksanaan Arafah kita harus jalan dari dari Musdalifah kemudian kembali ke Mekah. Itu sekarang ini lengang karena memang sudah diwanti-wanti dari awal bahwa orang yang jemaah yang tidak memiliki nusuk itu tidak boleh masuk di area di perbatasan Mekah, mulai dari perbatasan Mekah. Nah, di petugas haji kami di bandara itu ada 50 orang yang mestinya dia tugas di Mekah. Nah, tetapi karena mereka adalah mukimin ya, orang-orang yang tinggal di sana, baik mahasiswa maupun orang-orang yang bekerja di sana, itu ada sekitar 50 orang kemudian di-drop kembali ke Jeddah karena mereka tidak memiliki izin atau tasr, tidak ada nusuk. Nah, sehingga setelah selesai Armusna baru kemudian kembali ditugaskan ke Mekah. Jadi memang clear ya, ini memang pengetatan sangat ketat yang dilakukan oleh Kementerian Arab Saudi. Nah, begitupun nanti dengan pelaksanaan umrah dan haji ke tahun depan. Nah, umrah ini sudah mulai berlaku Pak untuk penggunaan visa. Itu visa tidak akan keluar ketika pelaksana terutama travel itu tidak mendaftarkan jemaahnya, terutama hotel dan akomodasi di sana. Nah, ini akan diurai lebih jauh. Pak Ampuri ini, Ketua Ampuri banyak tahu tentang syarikat regulasi-regulasi baru ini, dan tentunya juga ada plus minusnya Pak. Nah, saya kira ini adalah bidangnya Pak Ashar ya, yang bisa mengurai seperti apa kira-kira pelaksanaan haji dan umrah untuk tahun ke depan, karena ini adalah sebuah regulasi baru yang dilakukan oleh pemerintah Arab Saudi. Silakan Pak Ghazali, Pak Ashar Ghazali. Terima kasih moderator. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Pak Direktur, yang saya hormati juga Pak Kakanwil Kemenak Provinsi Selatan, yang saya hormati yang saya hormati pula sahabat saya Dr. Fabiananda, Sekretaris Komisi E, dan seluruh rekan-rekan yang hadir pada siang hari ini. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Jadi memang benar Pak Moderator, saya ingin cerita sedikit tentang bagaimana sekarang Saudi ini bermetamorfosis ya, berevolusi untuk di persoalan ibadah. Kita sama-sama tahu bahwa Saudi memiliki visi 2030 yang mereka canangkan, yang salah satu visinya adalah tentang bagaimana pembenahan sistem dan keamanan dalam persoalan ibadah umroh dan haji. Itu salah satunya. Saya ada data di sini, nanti bisa dibagi sama teman-teman juga. Tapi saya akan bicara secara general saja, termasuk untuk haji tahun ini.
alhamdulillah saya sepakat dengan yang disampaikan tadi Sekretaris Komisi E, Dr. Fadli, bahwa haji ini tuh berlangsung sangat nyaman sekali. Kalau haji reguler saja nyaman, bagaimana yang haji plus? Karena ranah saya adalah haji plus, makanya saya bicara haji plus. Gitu. Jadi kurang lebih sekitar dari 8% jatah ONH plus kita, total kuota kita kan 221.000 ya kalau nggak salah ya. Kami mendapatkan 8% untuk ONH plus itu kurang lebih 17.680. Nah untuk Ampuri sendiri mendapatkan 5.096 untuk Ampuri. Karena saya di Ampuri, saya sampaikan juga data dari Ampuri dan alhamdulillah berjalan dengan lancar. Memang ada beberapa perubahan, tapi kita tidak bisa menafikan perubahan itu memang harus kita hadapi, Pak. Baik di Kementerian Agama yang berhadapan dengan regulasi yang ada di sana, maupun kami yang di asosiasi dan hal ini yang melayani ONH plus. Kita juga menghadapi banyak tantangan di lapangan gitu loh. Tapi ini menjadi pembelajaran buat kita ke depan bahwa baik haji maupun umroh atau baik umroh maupun haji itu sama-sama harus menaati aturan tersebut. Tentu kita sudah banyak mendengar pada saat ibadah haji di sana bagaimana ada beberapa kasus-kasus yang terjadi sampai pada kepulangan pun juga masih kita dapati informasi tersebut. Nah itu menjadi sebuah pembelajaran bahwa sebenarnya Saudi itu sudah memberikan kita warning sejak tahun lalu, Pak. Sudah beri warning kita sejak tahun lalu. Dan itu pun sudah kami sampaikan, kami wanti-wanti kepada seluruh anggota kami dan teman-teman yang terdekat untuk yang bergerak di bidang umroh haji ini, pelayanan umroh haji, bahwa hati-hati untuk tahun ini. Tidak ada bedanya dengan tahun lalu, gitu kan? Bahwa Saudi tidak pandang bulu lagi nih untuk urusan seperti keamanan, terutama mereka yang masuk dengan tidak menggunakan visa haji, gitu. Itu sudah benar-benar tegas sekali. Nah, terbukti di tahun ini karena jumlah yang masuk benar-benar hanyalah jemaah-jemaah yang menggunakan visa haji, ada pakai menggunakan visa lain tapi mereka tidak sempat masuk wukuf di Arafah. Terbukti pelaksananya sangat nyaman sekali, Pak. Gitu. Jadi itu kita ini harus mampu beradaptasi dengan regulasi yang dikeluarkan oleh Saudi. Jangan lagi kita bermain-main dengan berspekulasi, bahkan sampai mengorbankan jemaah sehingga mereka tidak bisa melaksanakan ibadah haji dengan benar, gitu. Karena bisnis ini, kalau saya sering sampaikan ke anggota-anggota saya bahwa kita ini semua berbisnis di bisnis ibadah, gitu. Jadi kita jangan sampai kita tergelincir, ini persoalannya bukan hanya dunia, ini akhirat juga, gitu. Jangan sampai ada jemaah yang kita bawa, duitnya kita ambil sampai sana tidak bisa beribadah dengan baik. Duit sudah masuk keluar itu harus ada pertanggungjawabannya semua, gitu, karena kan kita menjanjikan mereka beribadah dengan baik dan nyaman, ternyata tidak seperti yang kita janjikan, gitu, Pak. Jadi kalau bicara tentang umroh juga memang regulasi terbaru adalah nusuk itu sudah ada sejak dulu, Pak, sudah lama. Sejak masa COVID itu saya sudah merasakan yang namanya harus menggunakan nusuk, karena kebetulan pada saat itu saya adalah salah satu tim yang pertama kali membuka ibadah umroh pada saat masa COVID, dan itu sudah mulai dipergunakan. Cuma untuk tahun ini benar-benar maksimal dipergunakan untuk persoalan haji, gitu. Jadi memang kita tidak bisa main-main lagi. Nusuk ini pasti akan terus digunakan karena terbukti Saudi benar-benar serius menggunakan sistem yang ada, belajar dari pelajaran tahun lalu. Tadi kita sempat diskusi, banyak sekali jemaah-jemaah yang meninggal pada saat mereka hajian. Bahkan disebut ada sekitar 1000-an jemaah dari Mesir kalau nggak salah. Nah itu menjadi pembelajaran buat Saudi untuk tidak main-main juga memperlakukan ini secara serius, gitu. Sehingga akhirnya terbuktilah di tahun ini benar-benar mereka melaksanakan sistem mereka dengan baik dan bisa berjalan dengan lancar. Nah untuk umroh pun juga tahun ini regulasi terbaru adalah semua yang hotel-hotel, kalau dulu masih ada hotel yang tidak menggunakan tasreh, ini tidak bisa lagi karena semua harus terkonfirmasi ke nusuk, gitu loh. Hotel tersebut pun seperti itu. Jadi saya sampaikan kepada teman-teman bahwa untuk umroh tahun ini hati-hati dengan visa tidak akan bisa keluar kalau tidak terintegrasi antara hotel dengan nusuk. Mungkin itu dari saya, Pak, nanti bisa kita kembangkan lagi. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita beri aplaus dulu, Pak Alfat. Baik, rekan-rekan Fajar ya, baik yang ada di lantai 4 di redaksi maupun yang ada di luar. Nah, kita beri kesempatan kepada teman-teman atau rekan-rekan yang hadir di sini maupun yang ada di mungkin live ya, bisa langsung sampaikan pertanyaan. Ya, kita
ambil dulu 3 penanya. Ya, silakan Pak. Siapa? Dari mana? Pak Rauf. Di sayap kanan mungkin ada yang lain. Ya, Pak siapa Pak? Oke. Nanti mungkin ada lagi satu lagi untuk cewek barangkali atau Bapak, ya silakan Pak. Kami persilakan dulu Pak Rauf, bisa di mungkin mic untuk teman-teman. Ya silakan Pak. Baik. Ya, Pak Budi kasih penjelasan yang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perkenalkan diri dulu. Ya. Saya kemarin di klinik Azka Nazifa itu sedang membaca harian Fajar karena memang saya senang membaca. Lalu di situ ada tertulis akan ada diskusi menyangkut refleksi ibadah haji tahun 2025. Saya ini bertetangga semua dengan beliau. Saya biasa ke rumahnya. Ini saya teman di warkop. Dengan Dede mobil Jenderal 1 dan Jenderal A di belakangnya. Masya Allah. Hafal juga. Baik, saya Pak Rauf, tinggal di Kelurahan Mata Pantai. Saya alumnus dari YIN. Saya seangkatan dengan Prof. Ahmad Ibrahim, Rahim Yunus, Pak Sabarudin, dan alhamdulillah saya juga mubalik dari IMIM yang every Friday selalu berbagi informasi tentang Islam. Saya tertarik ini menghadiri ini karena menyangkut persoalan ibadah haji. Kalau rukun Islam ini ada 5, ya. Lalu yang menarik juga Pak Kaganul yang terhormat, animo masyarakat Muslim di 24 kabupaten kota di Sulawesi Selatan dan di 15 kecamatan di Kota Makassar, 153 kelurahan dengan 5.957 RT RW kok tertarik dan animonya itu loh. Lalu saya kadang-kadang merenung dulu. Apa animo muncul ini, hasrat dan gairah untuk beribadah haji ini muncul? Apa itu imannya yang kepada hadis yang sangat kuat bahwa al-hajju al-mabrur laisa lahu jasa ilal jannah, bahwa haji yang mabrur tidak ada balasannya, tidak ada rewardnya kecuali surga. Ini yang dulu saya. Kemudian apa dia tertarik? Karena kalau pulang itu menambah titel Pak Haji atau Ibu Hajah. Ini semua perlu diteliti. Bagaimanapun juga, karena kalau kita buka Quran tadi Pak Kanwil, itu ibadah haji tidak masuk menjadi persyaratan orang takwa. Sementara surga yang dijanjikan oleh Allah adalah uiddat lil muttaqin, diperuntukkan bagi orang yang takwa. Mana itu orang takwa? Yunfiquna fisarra wa dharra wal kariminal ghaiza wal afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Langsung bisa pertanyaannya Pak. Baik. Kalau pertanyaan ini, saya pertama dulu akan menyatakan salut dan hormat bahwa penyelenggaraan ibadah haji, pemberangkatan ibadah haji yang ditangani oleh beliau itu sukses adanya. Dan kalau bicara kematian, itu bukan sebuah masalah, karena all of us will die. Kita semua akan mati. Jadi itu bukan persoalan Pak. Itu mati. Yang menjadi tanda tanya saya, selama ini saya pernah menjabat RT. Lalu saya heran, ada wargaku datang ke rumah, Pak Rauf, apa? Saya mau ke Jakarta. Untuk apa? Mau melaksanakan ibadah haji. Kenapa tidak masuk di asrama haji? Dan rata-rata asrama haji, nah bilang saya ini ditangani oleh penyelenggara haji khusus atau itu yang disebut plus. Saya bilang berapa kita bayar? 200-300 juta. Saya baru tahu bahwa bukan hanya satu lembaga yang menangani ini,
orang beramai-ramai menangani untuk pelaksanaan calon pelaksanaan ibadah haji, karena di sana ada nilai plus juga. Nilai plusnya ini dengan SIM dan kuliah, karena ini semua orang akan cari itu. Nah sekarang tapi bahwa untuk pendapat saya betul-betul baru tahu bahwa penyelenggaraan ibadah haji ini ada haji plus. Itu yang saya baru tahu, Pak. Dan apa itu izin dari Menteri Agama atau memang sudah kerjasama dan main mata dengan kerajaan Arab Saudi tersendiri? Karena di sana uangnya bukan main-main, Pak. Untuk sementara dulu seperti itu. Katakanlah saya salut, sukses untuk 41 penerbangan insya Allah dengan jumlah 15.000 lebih, insya Allah sukses. Pemanakanku ada 2 orang, Pak. Sudah ada tadi malam insya Allah. Terima kasih. Terima kasih Pak Rauf. Saya kira ini Pak Rauf cukup punya data yang luas juga ya, menjadi bank data juga di Sulawesi Selatan. Kami persilakan di penanya kedua. Silakan Pak, nama dan asalnya dari mana? Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Sebelumnya saya hormati pembicara atau narasumber yang di atas, Bapak Kanwil, begitupun Pak Sekretaris Komisi E, begitupun Ketua DPD Ampuri. Siapa Pak? Izin saya perkenalan. Pertama, saya atas nama Muhammad Mahadir dan dari mahasiswa Manajemen Haji dan Umroh UIN Alauddin Makassar, sekaligus Sekretaris Jenderal Dewan Eksekutif Mahasiswa UIN Alauddin Makassar. Baik, izin karena saya datang di sini sangat merasa tertarik adanya satu forum yang dibuatkan wadah untuk membicarakan bagaimana penyelenggaraan haji di tahun 2025 ini. Karena beberapa teman-teman yang ada di UIN Alauddin Makassar yang menempuh pendidikan manajemen haji dan umroh itu masih banyak rasa penasarannya persoalan lapangan yang ada di penyelenggaraan haji dan umroh. Yang seperti kita tahu bersama bahwasanya haji adalah ibadah yang sesuai disampaikan oleh Ayahanda di sebelah tadi, bahwasanya tercantum di rukun Islam kelima. Begitupun orang-orang yang menjadi penyelenggara haji yang kita ketahui mungkin amalnya sudah ya banyak karena mengantar begitu membawa jemaah di Indonesia untuk melakukan ibadah haji dan umroh berhaji. Baik, langsung saja mungkin pertanyaan saya yang pertama yaitu bagaimana mitigasi atas kasus jemaah yang tersesat beberapa yang saya baca, begitupun dari kesehatan di tanah suci. Apakah standar operasional atau SOP dan koordinasi antara Kanwil Kemenak begitupun praktisi haji itu sudah optimal? Dan yang kedua, yang cuma saya ingin pertanyakan, yang kita ketahui seksama melihat beberapa kasus seperti Haji Puroda yang tahun ini saya membaca beberapa kemarin isu-isu yang di bulan 7 kalau tidak salah bulan 6 keluar pernyataan bahwasanya Haji Puroda tidak berangkat. Yang kita ketahui ada 3 jalur untuk berangkat haji, yaitu haji reguler, haji khusus, begitupun haji Puroda. Nah, yang saya ingin pertanyakan juga, apa tindak lanjut dari pemerintah persoalan jamaah yang tidak berangkat yang sudah mendaftar di Haji Puroda? Mungkin itu saja.
Cukup sekian dari saya. Terima kasih. Bila taufiq wassalamu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Adinda Mahathir ya sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan saya kira menarik sekali ini. Silakan untuk penanya ketiga di depan, silakan Pak. Di saya semua ini. Ya, Kayaknya di saya kita semua. semuanya. Nanti kita tambah-tambahkan Pak. Gampang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Perkenalkan, nama kami Salahuddin Ramadan Mubarak, mewakili teman-teman dari Pesturi Sulsel, satu asosiasi penyelenggara haji dan umroh yang ada di Sulsel. Menarik sekali perbincangan kita hari ini berkenaan dengan refleksi penyelenggaraan haji 2025. Berbicara tentang penyelenggaraan haji, tentunya hari ini kita tidak hanya berbicara tentang penyelenggaraan haji reguler, tapi juga cakupannya lebih umum, termasuk juga penyelenggaraan haji khusus atau ONH plus ya, tadi sudah disampaikan. Dan tentunya tantangan-tantangan pasti ada setiap tahunnya ya. Bahkan dalam istilah teman-teman penyelenggara haji khusus itu tidak ada musim yang sama ya. Artinya setiap musim itu ada tantangan-tantangannya masing-masing. Setiap tahun ada hal baru. Kita perlu tahu sebelum kami bertanya, ini menyampaikan juga bahwasanya Saudi itu setiap tahunnya satu hari setelah wukuf Kementerian Haji itu, kemudian Kementerian Dalam Negeri juga Kementerian Luar Negerinya sudah ada evaluasi penyelenggaraan. Karena wukuf adalah puncak penyelenggaraan haji, walaupun masih ada beberapa hari selanjutnya hari tasyrik, tapi satu hari setelahnya itu sudah ada evaluasi. Dan kita tahu bahwasanya tiap tahun Saudi melakukan evaluasi penyelenggaraan untuk menutupi hal-hal yang kurang di tahun ini untuk lebih baik di tahun depan. Apalagi kita tahu ada visi 2030 di mana Saudi berusaha dalam 5 tahun terakhir ini mempersiapkan infrastruktur yang baik, kemudian sistem yang baik untuk menuju visi 2030 itu. Sehingga pastilah tiap tahun ada hal baru untuk menuju itu. Ya, kita pun salah satu negara yang tergabung dalam OKI yang merupakan satu bagian dari negara kuota, negara pemilik kuota haji, itu juga akan menyesuaikan juga dengan penyesuaian di Saudi. Jadi Indonesia pasti seperti itu, termasuk juga sistem multi syarikat tadi. Ya. Tapi yang menarik lebih spesifik karena kita cakupan kita di Sulsel, ya, Pak Kanwil izin bahwasanya kita tahu Sulsel ini adalah provinsi dengan animo masyarakat terbesar untuk melaksanakan haji dan umroh. Itu terbukti dari Sulsel ini. Kabupaten-kabupatennya adalah kabupaten dengan masa antrian terpanjang di Indonesia. Ini luar biasa. Sekali lagi bukti bahwasanya animo masyarakat Sulsel adalah animo terbesar dalam masyarakat haji. Begitu pun juga umroh. Ya. Sulsel menjadi pintu timur. Ya. Namun hal yang menarik, kadang alhamdulillah kita ketahui bahwasanya 2 tahun terakhir pemerintah kita memperketat aturan itu tentunya demi kenyamanan dan kelancaran jamaah kita, khususnya dari Sulsel, baik umroh maupun haji. Lebih spesifik lagi untuk haji, Bapak. Tadi sudah disinggung ada haji reguler, ada haji plus, dan ada furoda. Tapi ini yang kemudian dinaungi dan dipayungi oleh undang-undang kita, bahwasanya itu yang dianggap sebagai jalur haji resmi. Namun karena mungkin niat animo yang begitu tinggi dan sulit mendapatkan dalam 3 jalur itu, maka cara-cara lain pun diusahakan oleh masyarakat kita yang punya animo. Namun di satu sisi, ya, ini kadang menjadi celah yang dimanfaatkan oleh orang-orang yang hanya sekedar mencari keuntungan ataupun punya niat yang baik tapi tidak diikuti dengan prosedur yang baik. Nah, yang kami tanyakan di sini, Pak Kanwil, mohon pencerahan dan arahan langkah-langkah apa saja, ya, khususnya tahun ini, ya, dalam menindak sekaligus membina ataupun menindak praktek-praktek pemberangkatan jamaah haji
ya, di luar jalur yang resmi tadi, apakah itu reguler ataupun plus ataupun forodha, karena tentunya seperti disampaikan tadi Kakanda Azhar Ghazali bahwasanya di sana masih ada kejadian terjadi tahun ini, masyarakat Indonesia yang berangkat ke Saudi tidak menggunakan visa haji dan tidak berhasil melaksanakan ibadah haji. Ini tentunya kerugian yang besar karena dana yang diberikan dikeluarkan sampai 3 digit, ratusan juta, namun tujuannya tidak tercapai. Nah, langkah-langkah apa yang kira-kira diambil dan sudah dilakukan, dan kami harap ini terus bisa diperketat supaya masyarakat kita aman, nyaman, dan terbebas dari kerugian. Mungkin demikian pertanyaan kami dan masukan kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Pak Salahuddin dari Kasturi ya. Baik, ada 3 penanya ini Pak dengan beberapa catatan ya. Pertama terkait dengan haji furoda tadi disampaikan Pak Rauf. Kemudian nah, tantangan-tantangan atau evaluasi haji, terutama mitigasi yang dilakukan ya, terutama Kemenak ini seperti apa, terutama dengan jemaah lansia yang banyak tersesat di Arab Saudi. Nah, secara umum kalau saat ini masih ada 3 orang sebenarnya yang dalam pencarian petugas di sana PPIH itu karena mereka tersesat sebelum Arafah. Ya, ada 3 jemaah haji Indonesia, tetapi bukan orang Sulawesi, Pak. Kemudian terus pertanyaan terakhir yang menarik saya kira, langkah-langkah atau kira-kira apa yang dilakukan oleh Kemenak ya, karena masih ada pemberangkatan jemaah di luar jalur haji resmi. Nah, kemarin itu catatan juga bahwa kami sempat memberitakan bahwa secara nasional ya ada 300 lebih jemaah itu yang masuk ke ke Mekah ya, dan sempat saya tidak tahu apakah mereka berhaji atau tidak. Yang jelas sampai hari terakhir itu ada catatan 40 sampai 50 orang jemaah Indonesia itu yang minta perlindungan ke KJRI karena mereka mau pulang ya, tetapi mereka sudah sudah dibarcode dia punya, sehingga mereka agak sulit untuk kembali ke tanah air karena mereka sudah mendapat catatan hitam oleh imigrasi. Nah, ini adalah sebuah langkah tadi bahwa animo masyarakat itu sangat tinggi. Bahkan kemarin itu kan ada dosen, salah satu dosen di Surabaya itu yang meninggal karena mereka memaksakan diri masuk ke area Mekah dengan naik taksi, kemudian dalam perjalanan itu mereka diturunkan oleh taksi Saudi di jalan dengan dengan panas yang terik di bawah 50 derajat ya, dengan padang pasir sehingga mereka menjadi dehidrasi sehingga mereka meninggal. Nah, ini adalah langkah-langkah. Nah, mudah-mudahan tidak ada jemaah kita yang ada di Indonesia, di Sulawesi Selatan bisa menempuh jalur-jalur seperti itu. Nah, tetapi saya kira memang dalam pandangan mata kami juga sebagai petugas itu masih ada. Tetapi Saudi ini memang sangat ketat dan punya peralatan yang sangat canggih yang bisa mendeteksi sekecil apapun manusia itu bergerak dimanapun di Saudi, itu bisa dideteksi dengan drone yang sangat canggih sehingga mengetahui bahwa ada orang di sana yang bisa masuk lewat jalur-jalur tikus itu. Nah, ini adalah sebuah catatan Pak Kakanwil yang mungkin bisa kira-kira seperti apa solusinya ya, terutama dengan Haji Furoda juga nanti Pak Ampuri, Ketua Ampuri ini bisa menjelaskan lebih jauh. Ya, kami persilakan Pak. Baik, terima kasih. Saya sangat berterima kasih Pak dari 3 orang yang bertanya. Saya kira ini juga nanti akan menambah wawasan kita semuanya bahwa yang pertama menyangkut persoalan furoda, karena kemarin memang pengumuman Arab Saudi bahwa tidak ada lagi terbit visa furoda. Ya. Namun banyak jemaah sebetulnya yang sudah terlanjur diberangkatkan kan dengan memakai visa selain visa furoda.
ada seperti apa yang disampaikan tadi. Ya, tapi kalau furodo tidak ada yang berangkat, saya kira itu aman, tidak masalah karena belum ada uangnya yang karena kalau mengusul visa itu dari PHK perlu ditahu bahwa 3 cara pemberangkatan haji yang disebut tadi hanya satu yang ada di Kementerian Agama, hanya haji reguler ya. Kalau haji khusus itu ada di PIHK. Di Sulsel ini ada 31 PIHK, penyelenggara ibadah haji khusus. Ya, dan itu juga yang mengusul furodo ya. Itu ada di pengusaha travel ya. Ya, dan ini kemarin yang memang banyak yang calon haji furodo, tapi karena tidak keluar visanya, akhirnya tidak diberangkatkan. Saya kira itu tidak masalah. Itu kerugiannya mungkin ada di via travel ya, begitu ya. Karena mengusul visa itu harus lunas pesawatnya, harus lunas hotelnya dan sebagainya kan, atau minimal ada yang sudah terbayar itu untuk memasukkan untuk penerbitan visa seperti visa di haji reguler. Kemudian saya mau sampaikan begini, termasuk mungkin semuanya, tapi sebentar saya gambar. Ada timeline dari Arab Saudi sebelum pemberangkatan haji, Pak. Pertama, semua penyelenggara ibadah umroh itu ada timeline. Tanggal berapa, ada tanggalnya itu saya tidak hafal. Tanggal berapa itu tidak boleh lagi mengirim jamaah umrah ke Arab Saudi. Dan yang sudah terlanjur di Arab Saudi tanggal sekian semuanya harus keluar. Mau sampai visanya atau tidak itu harus keluar. Karena itu harus disterilkan. Itu ada timeline itu Pak dari Arab Saudi bersama dengan. Kemudian yang kedua, tidak ada yang boleh masuk di Arab Saudi kecuali pakai visa haji. Sebetulnya kalau ini yang dipegang, nggak ada yang tadi terlantar Pak. Cuma karena persoalan mungkin orang per orang. Kalau travel sih, saya pasti berikan sanksi Pak. Kalau atas nama travel memberangkatkan sudah disampaikan bahwa tidak boleh haji selain visa haji, lalu tetap memberangkatkan dengan mencoba-coba visa ziarah atau mungkin visa hamil, ya itu persoalan. Karena mereka sudah disampaikan bahwa tidak boleh haji selain visa haji. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, pemondokan hotel semua di Arab Saudi tidak boleh dihuni kecuali orang yang punya visa haji. Ya, iya kan? Wajarlah kalau tadi seperti disampaikan moderator, ada jamaah yang kadang-kadang ya hadir tapi HP-nya nggak boleh hidup karena itu terdeteksi. Ya ada drone yang harus mengawasi, semua hotel itu dirahasia, semua tempat-tempat istilahnya apa ya, pemondokan sewaan itu semua dirahasia. Karena ini yang dicari mereka betul-betul Arab Saudi ini tegas dalam penyelenggaraan ibadah haji bahwa yang boleh haji itu adalah, nah kalau ini dipatuhi Pak, ada enggak masalah? Kan enggak ada. Iya, tapi banyak teman-teman kita dalam bahasa Bugis nasirun tuh ya Pak, ada orang yang terlalu lama menunggu, ada orang yang terlalu mau mungkin finansial lah begitu ya, sehingga sosialisasi ini tidak sampai dosen tadi Pak, sampai dosen tidak paham kalau ya mengurus haji itu harus yang pasti-pastilah Pak ya. Kalau haji khusus oke lah, saya salut karena haji khusus itu memang ada kuotanya Pak. Ya 8% dari kuota haji kan ada. Ya, atau 17.000 tadi yang disampaikan, itulah yang dibagi-bagi travel ya dari PIHK. Ya, tapi kalau furodo kan tidak tentu Pak. Ya, itu hanya kebijakan Arab Saudi kalau begitu ya. Itu mungkin ada dan itu mahal tuh. Ya, saya kira tahun ini nggak ada furodo yang berangkat karena memang sudah disampaikan. Saya kira begitu. Kalau persoalan tadi ya ada yang bertakwa masuk surga itu di lain sisi nanti kita bertemu di tempat lain lah kita bahas karena ya setahu saya ya 5 rukun Islam itu, tapi setahu saya yang paling berat itu haji Pak. Ya karena kalau syahadat itu hanya ruhiyah, kalau salat itu ruhiyah jasadiyah kan, jasmani, kemudian puasa itu ruhiyah badaniyah. Kemudian puasa ruhiyah badaniyah, kemudian zakat ruhiyah maliyah. Tapi kalau haji ada 3 Pak, ruhiyah, maliyah, badaniyah Pak. Iya. Dan satu-satunya rukun Islam yang lengketkan nama Allah. Ada enggak rukun Islam yang dilengketkan nama Allah perintahnya? Atimul hajj wal umrah lillah walillahi 'alan nasi hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Artinya apa? Proses haji ini lama dan itu butuh kesabaran, butuh ketabahan, ya butuh ketenangan Pak. Kalau tidak sabar, coba seperti ini.
Seperti yang di video-video itu, karena menunggu saja di Musdalifah tidak sabar, akhirnya dia umumkan tidak becus. Kan enggak. Karena ini hanya persoalan kesabaran, Pak. Tidak ada, insya Allah Kementerian Agama hadir untuk memfasilitasi semua jamaah untuk melaksanakan ibadah hajinya itu dengan baik. Saya kira itu yang menjadi statement. Semua petugas-petugas kami situ kerjanya luar biasa, Pak. Ada yang sampai tidak tidur, ada yang sampai diimpus, Pak, ada yang sampai dirawat karena tidak pernah tidur, ya, melayani jamaah kita. Coba bayangkan, ya, 393 orang dilayani hanya 5 orang, Pak. Ya, atau istilahnya di kita hanya 4 orang. Ya, di luar tadi ada PHD. Ya, PHD itu 57 sesulsel, Pak. 57. Itu jatah gubernur, Pak. Ya, nanti yang tentukan gubernur. Ya, itu jatahnya provinsi, itulah yang dibagi-bagi ke daerah. Yang dapat kemarin ada 57 orang. Itu, saya kira seperti itu, Pak, insya Allah. Kemudian menyangkut persoalan mitigasi, ya. Kalau mitigasi petugas, hari ini, Pak, semua jamaah kita itu dilengkapi dengan identitas. Dan semua petugas tidak bertugas atas kloternya sendiri, enggak. Yang namanya petugas, mau yang petugas di embarkasi, mau petugas yang menyertai kloter, mau petugas yang bertugas di PPIH Arab Saudi, itu petugas untuk seluruh Indonesia. Siapapun jamaah harus dilayani, tidak bisa saya ikut di kloter 1. Bukan mesti kloter 1 dia berangkat. Siapapun jamaah yang dia dapat, dia harus layani. Kebetulan dia berangkat bersama dengan kloter 1. Tapi tugasnya semua jamaah 221.000. Kalau ada yang bisa mendapatkan layanan, semua petugas yang berbaju hijau kemarin itu, ya biru apa ya, biru muda itu harus terjun, Pak, tidak boleh. Dan mitigasinya saya kira teman-teman semuanya petugas itu sudah sudah dibekali dengan pelatihan, dengan simulasi. Saya kira begitu ya, Pak. Termasuk beliau ini, ya, itu mendapatkan memang tugas-tugas bagaimana memitigasi ketika ada jemaah kita yang hilang dan sebagainya, ada jemaah kita yang tersesat, gimana caranya. Ada gelangnya, Pak, itu. Ya, saya kira gelang itu berfungsi dan ada identitasnya. Makanya jemaah itu setelah sampai di sana semua identitasnya itu harus dipakai, Pak. Karena itu semua ada keperluannya, ada kepentingannya seperti itu. Ya, kemudian saya begini, Pak, ini anak-anak Fakultas Dakwah, ya, Fakultas Dakwah ini saya sudah sampaikan sebetulnya ke Pak Rektor, ya, kemudian Pak Dekan. Saya bilang anak-anak yang belajar manajemen haji dan umroh itu, ya, bawakan kami di asrama haji sebetulnya. Ya, supaya mereka terjun secara langsung melihat apa layanan di sana, kan. Sudah saya sampaikan. Ya, untuk pengalaman lapangannya bisa di asrama haji selama 2 bulan bisa kok membantu kita, iya kan? Iya, karena di situ sudah ada barometernya. Iya, di asrama haji itu sebelum pemberangkatan 24 jam apa yang dikerjakan sana? Sana pembekalan petugas. Di sana jamaah miniatur Arab Saudi, ada muka pesawatnya. Ya kan, ada pesawat di sana, Pak. Itu bagaimana cara memakai pesawat, semua jamaah diajari. Karena banyak jamaah kita ini kan banyak yang tidak pernah lihat pesawat, malah tidak pernah naik pesawat. Ya, di sana ada manasik hajinya, ada Ka'bahnya, ada jamaratnya, ada sa'inya, tempat sa'inya, semuanya lengkap kok. Iya. Makanya di sana juga jamaah seperti apa yang dilaksanakan Arab Saudi itu sudah dilaksanakan sebelum berangkat ke Tanah Suci. Di Arab Saudi selama 24 jam mereka berada di asrama haji. Jadi memang saya sampaikan kemarin, karena tapi mohon maaf untuk diberi tugas silahkan. Ya, kami ya terbatas di embarkasi itu ada sekian orang saja yang harus di SK-kan oleh pusat dan saya SK-kan sebagai pembantu PPIA itu dapat honor. Tapi kalau anak-anak saya kira nggak ada masalah, Pak. Apa yang kita makan kalau hadir di sana kita makan sama-sama. Yang penting Anda punya pengalaman, apa yang Anda dapatkan di perguruan tinggi silakan praktekkan apa yang ada di asrama haji. Itu ada, Pak. Ya, itu saya sudah sampaikan sebetulnya seperti itu. Apalagi pertanyaannya di situ, Pak, tadi. Ya. Ya, langkah. Oh ya, begini. Ini saya baru rencana, insya Allah ini Pak Kabid Haji baru mendarat tadi, ya, tadi malam. Saya rencana bahwa akan mengumpulkan, Pak, semua nanti travel atau mungkin PIHK supaya, karena sebetulnya
apa yang disampaikan oleh Arab Saudi, apa yang disampaikan oleh pemerintah Indonesia, perpanjangan tangan semuanya adalah travel, Pak. Jangan travel yang istilahnya mensabotase, jadi provokator gitu ya. Ya, tapi dia harus memberikan informasi yang jelas kepada masyarakat supaya masyarakat tidak melakukan sesuatu yang merugikan dirinya sendiri. Ya kan itu ya. Apalagi macam kemarin banyak yang berangkat. Terus terang saya sampaikan tadi ada 2 orang keluarga termasuk dari Maros. Om, saya berangkat tahun ini, ya, tapi saya umrah mahal, Pak. Karena saya tidak haji. Ya, umrah mahal diistilahkan, umrah mahal. Ya, karena dia tidak bisa masuk di Arafah kan. Ya, saya bilang kenapa kok tidak sampaikan saya waktu mau berangkat. Kalau saya memang karena pasti tidak bisa masuk, Pak. Saya bilang. Dan kalaupun hadir di sana seperti buronan tuh, ya nginapnya di hotel harus dipadamkan lampunya, tidak boleh keluar suara, HP tidak boleh hidup, dari tempat satu ke tempat yang lain berpindah-pindah, ya kan? Nah, itu tidak ada kenyamanan juga bayarnya. Kalau ini yang terjadi, Pak, hilami wanta, hilami maluta, tidak haji tomaki, tenaga juga habis. Iya kan, kasihan masyarakat. Makanya saya alhamdulillah bisa hadir di tempat ini sekaligus secara Provinsi Sulawesi Selatan, ya secara offline dan online mungkin bisa mendengar. Dan saya menghimbau siapapun termasuk penyelenggaraan ibadah umroh. Umroh ini ada aturan-aturan main kita dari Kementerian Agama seperti biayanya itu diatur oleh Kementerian Agama minimal 28 juta kalau saya tidak salah. Kalau ada yang jual di bawahnya, waduh itu bisa jadi pertanyaan tuh. Ya, nah, dan ini dan di umrah itu ada 5 pasti, ya teman-teman. Ini masyarakat harus tahu. Datanglah ke Kementerian Agama. Oh, ada yang ngajak saya umrah. Apa betul, Pak? Ini travelnya. Karena semuanya ada travelnya di Kementerian Agama. Travel umrah itu cabang di Sulawesi Selatan itu 144. Ya, kalau pusat yang ada di sini itu 183, Pak. Ya, 183 PPIU. PIHK tadi 31, KBIHU itu ada 41 kalau saya tidak salah. 43 KBIHU. Itu apa istilahnya? Pembimbing haji ya dan umroh. Ya, ini ada 41 yang ngurus-ngurus haji. Olehnya itu semua ini adalah partnernya Kementerian Agama untuk memberikan sosialisasi kepada seluruh masyarakat yang mau berumrah, yang mau berhaji dengan baik. Saya kira ya masyarakat juga harus jeli karena banyak juga orang mengatasnamakan travel A, travel B lalu dia minta bayar, ya tidak minta bukti, ya sudahlah tipu. Karena ini pengalaman kami di Kanwil Agama, Pak, setiap hari ya kita terpanggil hampir setiap hari terpanggil oleh Polrestabes Makassar, Polda Sulawesi Selatan karena penipuan umrah dan haji khusus. Ya, ini setiap kita haji hadir sebagai saksi ahli, Pak. Ya, dalam persoalan penipuan masalah umrah dan haji khusus. Ya, karena ini terjadi karena mungkin kurang tersampainya ya semua regulasi tentang aturan tentang haji umroh kepada masyarakat kita yang antriannya memang terlalu panjang. Ya terlalu panjang karena ya orang Bugis, Pak, kalau sudah haji itu semuanya sudah bisa meningkat, strata sosialnya meningkat, ya uang panennya bisa meningkat, ya penghormatannya juga sudah meningkat, ya setiap ada resepsi ada acara-acara selalu di depan, ya itu mungkin seperti itu. Tapi di sisi lain mereka memang mau menyempurnakan ibadah rukun Islamnya yang kelima, ya karena setahu saya di Sulsel ini semua orang akan berusaha, Pak. Ya, namoni make jabolana tapi itu lisa bolana pasti haji. Ya, orang di Sulsel. Karena setiap ada orang yang menanam satu kegiatan niatnya mau haji. Setiap mau haji yang pada akhirnya Sulsel ini daftar antriannya 251.000 dengan kuota 7.272 rata-rata secara provinsi 35 tahun, tapi secara kabupaten dan kabupaten kota yang paling rendah itu adalah Enrekan Luwu 23 tahun, yang paling tinggi Bantaeng itu 49 tahun. Ya ini ini kemarin ada juga 2 regulasi baru yang diterbitkan oleh Kementerian Agama, 3 ya. Istilahnya kebijakan dari Kementerian Agama. Yang pertama adalah safari wukuf, ya, kemudian yang kedua murur, yang ketiga adalah tanazul, ya.
Ya, karena ini bagi jamaah yang punya uzur, ya mungkin tidak perlu turun di Musdalifah tapi langsung ke Mina. Ya, yang punya uzur lagi tidak perlu bermalam di Mina tapi langsung ke hotel. Dan hotel yang jadi rekomendasi itu adalah hotel yang dekat ya, termasuk di Shisha. Ya, itu karena itu sekitar 800 atau 1 kilo dari Jamarat. Saya kira ini memang penting. Kalau sebetulnya kalau ini yang dilakukan bisa murur, bisa tanazul, penambahan kuota sebetulnya bisa, tapi alhamdulillah Pak Menteri tahun ini tidak minta kuota. Dan informasi dari teman-teman semua dan saya paling alhamdulillah haji tahun ini cukup luar biasa. Para petugas-petugas kita ini cukup luar biasa, punya dedikasi, punya tanggung jawab yang memfasilitasi seluruh jamaah bisa melaksanakan ibadah hajinya yang pada akhirnya hajinya bisa makbul dan insya Allah mabrur seperti apa yang dijanjikan dalam hadis Nabi, al-hajjul mabruru laisa lahu jaza illal jannah. Dan haji itu salah satu jalan pintas menuju surga samping jalan-jalan yang lain. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi benar apa yang disampaikan bahwa mitigasi itu memang sudah diberikan mulai dari asrama ya, terutama kepada petugas. Nah, petugas ini adalah ya petugas. Kami misalnya orang yang bertugas sebagai MCH, Media Center Haji, tetapi doktrinnya adalah jamaah nomor 1, ya, berita urutan kedua. Ya. Jadi kalau ada jamaah di sana misalnya tersesat, ya mereka itu kan mereka sudah dibekali juga, jemaah itu sudah dibekali. Ketika misalnya ada petugas yang berpakaian biru dengan biru muda itu, seragam itu, uniformnya itu, Anda bertanya ke sana, di mana kita scan saja, baru kita sudah tahu hotelnya di sini, di tempatnya di sini, dia kloternya siapa, kota kloternya, kita hubungi kota kloter. Jadi mereka sudah dibekali, kami juga petugas sudah dibekali. Jadi mereka punya sektor-sektor Pak. Kalau di Haram itu, Masjidil Haram itu ada sektornya memang yang bertugas di situ. Jadi mereka merasa terlindungi, jamaah kemanapun mereka bisa. Nah, tetapi ya itu lagi kembali ke biasanya kan jamaah kalau lansia itu kan dia tidak tahu ketika misalnya dia harus masuk di situ kemudian keluar kemana karena pintu sama semua ya, sehingga kadang-kadang mereka tersesat, tapi itu bisa tertangani dengan baik ya. Jadi seperti itu Pak. Nah, kemudian tambahan dari Pak Dokter, silakan Pak. Ya, saya sedikit tambahan. Saya tertarik dengan furoda yang kita bahas tadi, bahwa furoda ini sebenarnya masalah yang sudah lama Pak. Sudah lama. Cuman baru meledak sekarang aja. Jadi memang ini furoda adalah masalah visa sebenarnya. Jadi memang yang ada dalam undang-undang ini cuma 2 sebenarnya, haji reguler dengan haji khusus. Haji reguler yang masa tunggu 30 sampai tadi 49 tahun, haji khusus ini masa tunggu 3 sampai 7 tahun, kira-kira seperti itu. Kalau haji furoda ini haji untung-untungan. Kalau berangkat ya berangkat, kalau tidak ya tidak, cuman dikemaslah oleh travel yang melakukan supaya bagaimana menarik, supaya bisa segera berangkat. Padahal dari seumpama 50 jamaahnya paling 10 yang bisa berangkat. 40 ini korban. Cuman kalau kita korban kadang-kadang kita tidak mengaku, kadang-kadang seperti itu. Malu-malu kita mengaku. Jadi memang ini furoda masalah klasik yang sudah lama terjadi, dan memang ya alhamdulillah pemerintah Saudi ini menertibkan itu, dan mudah-mudahan pemerintah kita juga bisa lebih tertib dengan visa furoda itu. Karena visa furoda itu akhir-akhir selalu. Jadi kalaupun kita sudah bayar, biasa penyelenggara juga ini belum siapkan hotelnya. Jadi kadang-kadang hotelnya kurang bagus kalau visa furoda. Sementara kalau umpama dia mau bayar duluan hotelnya, tiba-tiba visanya nggak ada, jadi masalah juga. Jadi memang visa untung-untungan ini kalau furoda. Jadi memang saya secara pribadi sebagai anggota DPRD menyarankan untuk mengikuti haji reguler atau haji khusus. Karena itu 2 yang ada undang-undangnya. Jatahnya untuk haji reguler 92%, jatahnya untuk haji khusus itu 8%. Haji furoda tidak ada dalam undang-undang.
spekulatif. Jadi sangat spekulatif dan sangat beresiko membuat Mahal lagi. dia dan mahal lagi. Jadi mungkin saran kami, dan ini haji furoda 2 kalinya biasa dari haji khusus. Iya. Jadi haji reguler 2 kalinya haji khusus 2 kalinya lagi haji furoda, kira-kira begitu. Betul. Kira-kira seperti itu. Jadi memang di tempat yang bagus ini ya saya harus sampaikan sebagai wakil rakyat bahwa dalam undang-undang cuman mengatur 2 haji, yaitu haji reguler dan haji khusus atau haji plus. Kalau umpama haji furoda ini memang tidak ada dalam undang-undang, ini adalah kemampuan travel aja, cuman ya ini untung-untungan juga. Untung-untungan bisa berangkat apa tidak. Terus kami juga sebagai wakil rakyat, mitra dari Kementerian Agama meminta Pak supaya PIHK yang 31 itu dan PPIU supaya bisa diumumkan di masyarakat, supaya ketahuan nih. Kan sudah banyak ini travel bilang kita bisa berangkatkan haji, ternyata tidak ada izin hajinya. Travel yang berangkatkan umroh padahal tidak ada izin umrohnya. Kira-kira seperti itu. Jadi memang harus ditertibkan semua supaya, karena di Arab Saudinya sudah mulai tertib ini, kitanya lagi nih di sini. Ya memang ini ya itu dia tadi Pak Kanul sudah bilang kalau di bawah 28.000 itu sudah tidak masuk akal. Begitupun juga untuk haji plus, kalau umpama dia bawah berapa itu sudah tidak masuk akal, kira-kira seperti itu. Jadi memang kita di sini setelah mendengarkan ini kita berkewajiban untuk menyampaikan kepada masyarakat luas supaya tidak ada lagi masalah-masalah. Kasihan juga Pak Kanwil kalau dipanggil terus sama kepolisian katanya. Hampir tiap hari dipanggil kepolisian. Padahal masalahnya ada masyarakat yang tidak tahu. Dan itu tugas kita bersama untuk menyampaikan kepada masyarakat. Saya mau sosialisasi begitu. Jadi memang yang diatur cuma itu, mungkin nanti ditambahkan lagi sama Pak Ketua Ampuri supaya lebih jelas lagi karena memang dalam undang-undang itu cuma 2 yang harus di-cover oleh pemerintah. Ya, terima kasih. Terima kasih Pak Dr. Ananda, Pak Jananda untuk kesempatan ini. Kita beri aplaus dulu. Ya, terakhir Ketua Ampuri Pak Ashar. Ada Furada. Yang ada kalaupun ada kita dengar itu ada yang keluar adalah mujamalah. Jadi tadi 2 yang resmi itu ada yang kota dan non kota. Non kota itu dalamnya masuk mujamalah sama ada 3 sebenarnya di non kota. Ada Furada, ada mujamalah dan satu lagi kalau kita menggunakan nusuk bisa langsung direct. Tapi Indonesia belum dapat itu. Jadi gitu. Nah, jadi saya ingin sampaikan kepada teman-teman dan masyarakat bahwa kalau kita menawarkan yang namanya visa Furada, kita bisa bilang berangkat tahun depan, ya tahun depan kalau keluar visa. Kalau nggak keluar kan belum tentu berangkat gitu. Jadi sampaikanlah walaupun itu pahit, disampaikan secara terbuka kepada calon jemaah kita bahwa kalau kita menggunakan visa Furada ini ada bisa keluar 50-50 lah peluangnya, 50-50. Jadi kalau tidak keluar juga ada risiko yang harus kita tanggung. Tahun ini lumayan besar kerugian Pak. Lumayan besar kerugian, ratusan miliar. Kalau saya sebut angkanya ratusan miliar kalau yang tidak keluar ke Furada ini. Ya kasusnya dari mana? Dari tiket yang sudah di booking, hotel yang sudah di booking, ya, tetap harus seperti itu juga. Walaupun tadi disampaikan Dr. Fadli bahwa ada itu berdasarkan pengalaman yang beliau lakukan, kita tidak ini dulu bayar ini dulu segala macam. Tapi ada juga yang memang sudah harus. Kata kalau tidak keluar visa gimana? Tidak dapat lagi tiket, tidak pesawat, tidak dapat hotel, lah itu juga serba risiko. Jadi kerjaan urus Furada ini tak mudah bagi kami di travel. Memang dari awal harus jelas akadnya dengan kita punya calon jemaah sehingga clear. Ini saya yakin sudah banyak memang laporan yang masuk, cuman mungkin kalau saya lihat sih bukan visa Furada yang dapat laporan, visa lain di luar Furada yang masuk laporannya. Karena kalau Furada kan sebenarnya visa haji resmi. Visa Furada visa haji resmi Bapak Ibu. Jadi kita pun berharap seandainya Furada ini masih bisa tetap, pada alhamdulillah sekali membantu. Toh juga pemerintah kan nggak melarang Furada ini karena dia memang masuk dalam visa haji non kota. Visa for Hajj gitu. Iya. Ini urusannya memang B2B dengan pihak di sana. Jadi kalau masih bisa kita laksanakan, masih ada peluangnya, alhamdulillah kita bisa ambil lah. Karena itu cukup membantu juga jamaah haji apalagi di Sulawesi Selatan. Di terakhir saya mau sampaikan bahwa otoritas kota haji itu adalah otoritasnya pemerintah Saudi. Tapi bisa berangkat haji atau dipanggil haji otoritasnya yang di atas. Amin. Mungkin dari saya itu aja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya,